Ada sebagian orang menolak penilaian hadis oleh Syekh Al-Albani. Ya kalau yang begini, yang nilai itu orang awam apa ahli hadis? Berbicara tentang hadis, yang menilai bahwa seorang itu ulama ahli hadis siapa yang nilainya? Ulama juga. Kalau orang awam nggak usah ini. Yang bisa nilai dia seorang ulama ahli hadis, seorang imam muhadits, orang yang paham hadis, yang udah baca kitab. Begitu tentang tafsir juga, ulama tafsir yang paham tentang itu. Bahwa hadis-hadis yang beliau tulis itu juga punya banyak kekurangan. Dalam hal ini tidak akurat. Di satu buku dia bilang hadis ini sahih, tapi di bukunya dia sendiri yang lain hadisnya tidak sahih. Kalau kasusnya 1-2 tidak masalah, tapi kalau sampai 300 begitu, wah itu jadi masalah juga. Orang ketawa sedunia itu, apa lu ngomong hadis sahih? Orang nggak hidup di zaman ini kok bilang hadis itu sahih. Albani kok disebut ahli hadis? Kalau ahli hadis iya cocok, nggak perlu pakar hadis untuk menilai Albani ini. Anak SD saja tahu kalau Albani ahli hadis, bukan ahli hadis. Gimana tidak? Di satu kitab dia mendhaifkan perawi karena hadisnya bertolak belakang dengan nafsunya Albani. Namun di kitab yang lain malah mengatakan perawi yang tadi adalah thiqah karena hadisnya sesuai dengan nafsunya. Sama bukunya sendiri aja kagak ngapal, gimana mau jadi pakar hadis, bos? Ini bukan omongan belaka. Ane akan baca langsung kitabnya Albani. Jadi Fiqh Albani ini pakar nafsu, bukan pakar hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Sobat Duarul, pada kali ini kita sama-sama akan melihat bagaimana amburadulnya penilaian hadis yang ditakrid oleh Albani. Albani ini oleh para Wahabi dibangun image seolah-olah pakar hadis. Namun pada dasarnya Albani ini melepas diri dan tidak tahu apa-apa dalam ilmu hadis. Wahabi membuat demikian karena di kalangan Wahabi tidak ada pakar hadis. Sehingga Wahabi mengangkat Albani sebagai pakar hadis untuk melawan pakar-pakar hadis dari kalangan ulama-ulama aswaja yang sudah jelas keilmuannya. Jadi Sobat Duarul, pada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sebuah dalil tawassul, Albani mengingkari tentang kesahihan riwayat tersebut dengan bersikeras menyatakan bahwa salah satu sanad riwayat tersebut, Sa'id bin Zaid, adalah pribadi yang cacat dan lemah, tidak dapat dipercaya. Di dalam bukunya Albani At-Tawassul wa Anwa'uhu wa Ahkamuhu halaman 126. Jadi di hadis ini sedang membahas tentang perintah Siti Aisyah terhadap penduduk Madinah ketika dilanda kemarau agar bertawassul kepada kuburannya Nabi. Nah, karena Albani ini sangat anti tawassul, dia menghalalkan segala cara demi mendhaifkan hadis tersebut. Di mana dalam hadis tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Sa'id bin Zaid. Albani berkata, "Qultu wa hadza sanadu dhaifun la taqumu bihi hujjatun li umuri salasah. Awwaluha anna Sa'id bin Zaid wa huwa akhu Muhammad bin Zaid fihi za'fun." Aku Albani berkata, sanad ini tentang tawassul dinyatakan lemah, tidak selayaknya dijadikan hujjah ataupun dalil dikarenakan ada 3 perkara. Yang pertama, Sa'id bin Zaid adalah saudara Hamad ibnu Zaid, ini adalah lemah. Telah berkata Al-Hafidh di dalam At-Taqrib, dia adalah perawi jujur yang suka berhalusinasi. Az-Zahabi berkata di dalam Al-Mizan, Yahya ibnu Sa'id, dia adalah lemah. As-Sa'di berkata tidak dapat dijadikan hujah, mereka melemahkan hadis-hadisnya. An-Nasa'i dan yang lain berkata dia tidak kuat, dan Ahmad berkata tidak ada masalah dengan Sa'id bin Zaid, sedangkan Yahya ibnu Sa'id tidak memakainya. Nah, Albani menetapkan bahwa Sa'id ibnu Zaid adalah lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Namun yang anehnya Sobat Duarul, di kitabnya yang lain yaitu Irwa Al-Ghalil jilid 5 halaman 338 disebutkan bahwasanya Sa'id ibnu Zaid dinyatakan baik sanadnya. Qultu haza isnadu hasanun rijaluhu kulluhum siqah wa fi Sa'id bin Zaid wa huwa akhu Muhammad bin Zaid. Aku Albani berkata, dan ini adalah sanad yang baik, semua perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Mengenai Sa'id bin Zaid, saudara Hamad ibn Zaid, hadis-hadisnya tidak turun dari derajat hasan, insyaallah ta'ala. Dan telah berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Farusiyah, Sa'id bin Zaid sanad hadisnya adalah baik. Nah, Albani di sini terjadi kontradiksi dengan buku-bukunya sendiri. Di satu buku Albani mengatakan Sa'id ibn Zaid lemah sanadnya, namun di buku yang lain menetapkan Sa'id ibn Zaid sebagai sanad perawi yang thiqah, yang derajat hadis-hadisnya tidak turun dari derajat hasan. Kan gak jelas ini orangnya, Mas Bro. Buku sendiri aja kagak ngapal, gimana mau jadi pakar hadis? Jadi kesimpulannya adalah Albani pada saat memerlukan dalil-dalil untuk mengharamkan amalan tawassul, Albani dengan beraninya mendhaifkan Sa'id ibn Zaid. Namun di tempat lain ketika Albani memerlukan hadis Sa'id ibn Zaid sebagai pendukung dalilnya, maka Albani menyatakan bahwa Sa'id ibn Zaid adalah orang yang jujur,
terpercaya dan sanadnya tidak turun dari derajat hasan. Jadi sudah jelas ya sobat, kalau manhaj ngibul ya gini jadinya, menghalalkan segala cara demi membodohi pengikutnya. Namun yang anehnya masih aja ada orang bodoh yang mau mengikuti beliau. Aduh, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.